Film ini menceritakan tentang seorang wanita terjebak di sebuah hutan misterius dan sialnya ada sosok makhluk yang menangkapnya yang membuatnya terpaksa harus melayaninya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang wanita cantik yang bernama Ashley yang sedang naik mobil melewati jalan sepi di tengah hutan yang begitu lebat. Ternyata dia sedang dalam perjalanan untuk menjemput suaminya yang hari itu bebas dari penjara setelah dipenjara selama 4 tahun. Saat sampai di sana, suaminya yang bernama Max langsung menghampirinya. Hal pertama yang langsung ditanyakan olehnya adalah kabar anaknya yang saat ini sudah berusia 2 tahun. Mereka kemudian naik mobil untuk segera pulang ke rumah melewati hutan yang lebat yang tadi dilewati Ashley. Mereka pun kemudian membicarakan hutan itu yang sangat sepi dan seperti tidak pernah terjamah orang sama sekali. Lalu tiba-tiba Ashley menghentikan mobilnya di pinggir jalan di hutan itu. Ternyata dia juga sudah tidak sabar karena sudah 4 tahun tak pernah terjamah sama sekali. Mumpung saat itu juga sepi, mereka pun langsung beradu mekanik. Tapi sialnya karena sudah lama tidak melakukannya, Max tidak kuat lama-lama yang membuat Ashley terlihat sangat kecewa. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian mereka mampir ke sebuah pom bensin. Mereka juga mampir ke Alfamidi yang ada di sebelahnya untuk membeli cemilan karena perjalanan masih sangat panjang. Tapi tanpa diduga, Ashley digoda oleh para pria pemburu yang ada di sana. Max yang mengetahui hal itu pun tidak terima dan langsung melabrak mereka semua. Usai menceramahi mereka semua, Max dan Ashley kemudian melanjutkan perjalanan mereka kembali. Di tengah perjalanan, Ashley berkata bahwa ia takut dengan para pria tadi. Dengan tenang, Max meyakinkannya bahwa dia akan siap melindungi Ashley dari apapun, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Tiba-tiba ada orang yang melintas dan langsung tertabrak oleh mobil mereka. Max dan Ashley sangat kaget dan panik. Mereka kemudian turun dan memeriksa keadaan orang yang mereka tabrak. Tak disangka keadaan orang ini sangat-sangat mengenaskan. Wajahnya seperti terkoyak dan tubuhnya penuh dengan luka seperti baru saja diserang oleh binatang buas. Tanpa pikir panjang, Ashley yang ketakutan berlari ke arah mobil untuk meminta bantuan melalui radio mobilnya. Tapi tanpa mereka sadari ada yang sedang mengawasi mereka. Tak lama kemudian, yang mengawasi mereka itu melempari mereka dari atas bukit dengan batu. Yes, as soon as possible, please. Yes. Mereka berdua pun bersembunyi di balik mobil. Tapi sialnya Max terkena lemparan batu itu hingga membuatnya terpental jatuh ke dalam jurang di belakang mereka. Ashley yang melihat suaminya hanyut ke sungai langsung segera menolongnya. Untung saja setelah mereka terseret arus sungai yang deras, mereka berdua terdampar di tepi sungai dengan selamat. Meskipun posisi mereka sangat jauh dari mobil mereka berada. Ashley lalu menyeret Max keluar dari sungai. Tak lama kemudian, Max pun tersadar. Dia ditenangkan oleh Ashley karena tampak sangat kebingungan. Sementara itu, sosok yang melempari mereka tadi keluar dari persembunyiannya. Dia terlihat sangat besar seperti gorila. Dia keluar mendorong mobil Ashley, lalu membawa korban yang tertabrak tadi ke dalam hutan. Ternyata sosok itu adalah Bigfoot. Di tempat lain karena malam sebentar lagi akan tiba, Ashley dan Max pun mencari tempat untuk bermalam di pinggir sungai itu. Karena baju mereka basah, Ashley dan Max pun membukanya. Mereka lalu menyalakan api unggun dan tentu saja tak lupa untuk berpelukan agar merasa hangat di tengah hutan yang sangat dingin itu. Bersamaan dengan itu, seorang serip sampai di tempat Ashley dilempari dan menabrak orang tadi. Ternyata serip itu yang tadi menerima pesan permintaan tolong dari Ashley. Serip yang melihat ada mobil di bawah jurang dengan bekas cakaran yang sangat besar, meyakini bahwa ini bukanlah sebuah kecelakaan biasa. Dia pun langsung menghubungi teman seripnya untuk melaporkan kejadian yang menurutnya sangat berbahaya ini. Pagi harinya, Ashley yang baru bangun mendapati baju yang dia keringkan menghilang. Max yang baru saja datang juga merasa bingung dengan kejadian itu. Max lalu memberikan kaosnya untuk sang istri dan mereka lalu bergegas pergi untuk mencari bantuan.
Sebelum berangkat, Ashley berkata pada Max jika ia ingin pipis dulu di semak-semak belakang mereka. Tanpa ia sadari, Bigfoot tadi ternyata sudah ada di sana. Diam-diam ia mengawasi Ashley yang sedang pipis. Setelah Ashley pergi, si Bigfoot pun mengendus tanah bekas pipisnya Ashley. Max dan Ashley melanjutkan perjalanan menyusuri sungai untuk mencari bantuan. Tanpa mereka sadari, sang Bigfoot terus-menerus mengawasi mereka secara diam-diam. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh di tengah hutan, Max mendengar suara orang yang ternyata mereka adalah kelompok yang kemarin menggoda Ashley di pom bensin. Max pun menghampiri para pemburu itu untuk meminta bantuan. Para pemburu yang melihat Max datang dengan kondisi seperti itu langsung membulinya. Look guys, there's an exit on them. Apalagi kemarin Max telah melabrak mereka. Sementara itu, Ashley bersembunyi di balik pepohonan karena ia takut kalau nanti ia malah diapa-apakan oleh para pemburu. Apalagi kini Ashley hanya memakai kaos saja. Tanpa Ashley sadari, dengan perlahan si Bigfoot mendekatinya. Dengan lembut ia memegang rambut Ashley. We can get him there in about an hour. Ashley yang kaget langsung berlari keluar menuju ke arah suaminya yang sedang berbicara dengan para pemburu tadi. Mereka yang melihat Ashley hanya pakai kaos langsung menyorakinya. Tapi ternyata setelah itu mereka memberikan pakaian padanya. Tidak seperti yang ia duga sebelumnya. Para pemburu ini ternyata mau menolong mereka. Di tengah perjalanan pulang, salah satu pemburu kebelet pipis. Dia kemudian pergi ke dalam hutan ditemani 2 orang temannya. Saat sedang pipis, ia mendengar suara temannya yang tidak jelas seperti orang yang sedang mengorok. Dia pun lalu mendekati temannya itu. Tapi ternyata ia mengeluarkan suara itu karena ada anak panah yang menancap di lehernya. Temannya kemudian tersungkur dan meninggoy seketika. Pria ini sangat kebingungan dengan apa yang terjadi dengan temannya ini. Lalu saat dia mencoba kabur, dia malah jadi korban selanjutnya. Dalam posisi yang masih sekarat ini, si Bigfoot mendekatinya, lalu mencucuk pria ini dengan jarinya hingga akhirnya ia meninggoy. Sementara itu ternyata teman mereka yang lain juga ditangkap. Tanpa rasa ampun mereka juga dihabisi oleh Bigfoot itu. Enggak lama kemudian, Max, Ashley dan rombongan disergap oleh Bigfoot juga. Dan terjadilah pertarungan antara Bigfoot melawan mereka. Ashley yang sangat ketakutan lalu berlari dan bersembunyi di balik pohon. Tapi kemanapun Ashley pergi, Bigfoot ini selalu mengikutinya karena sepertinya ia tertarik dengan Ashley. Ashley lalu berlari menuju ke arah suaminya dan para pemburu tadi. Namun sayang mereka semua telah terkapar dibantai oleh si Bigfoot. Seketika seluruh badan Ashley jadi lemas dan ia mencoba kabur tapi sudah nggak kuat. Akhirnya Ashley pun pingsan. Bigfoot tadi lalu membawa Ashley ke sarangnya. Enggak lama kemudian setelah sang Bigfoot pergi, terlihat ada sosok wanita yang menyerupai nenek sihir datang ke tempat pria-pria tadi. Ia membawa sebuah gerobak lalu mengangkut pergi satu-satunya orang yang masih hidup, yaitu si Max. Di tempat lain, si Sheriff tampak sedang menghadiri sebuah upacara adat suku Indian. Dalam upacara itu ada salah satu orang yang berperan sebagai sosok Bigfoot yang merupakan ancaman bagi suku mereka selama ini. Mereka ingin sekali bisa menangkap Bigfoot karena selama ini selalu mengganggu ketenangan mereka. Tiba-tiba si Sheriff seperti mendapat penglihatan supranatural tentang bagaimana cara menangkap dan juga membunuh Bigfoot. Di tempat lain, Ashley yang sedang berada di goa sarangnya Bigfoot, kemudian sadar bahwa Bigfoot itu tertarik dengan dirinya. Beberapa saat kemudian, Bigfoot ini pun langsung menjelajah Ashley yang terlihat sangat pasrah dengan keadaannya. Hingga akhirnya Bigfoot ini memaksa Ashley untuk beradu mekanik. Pagi pun tiba dan Max akhirnya tersadar. Dia mendapati dirinya berada di dalam sebuah gubuk. Si Sheriff yang semalam ikut upacara sudah ada di depannya. Dia lalu berkata kepada Max bahwa mereka semua harus segera bersiap-siap untuk segera pergi berburu. Si Sheriff ini berencana untuk mencari Bigfoot yang saat ini membawa istri Max. Dan setelah mempersiapkan senjata, Max dan Sheriff pergi dari gubuk nenek sihir yang kemarin telah menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, Ashley yang berada di sarang Bigfoot mencari cara melepaskan ikatan tali dan kabur dari sana. Ashley kemudian mengasah taring binatang yang berada di dekatnya. Kemudian sang Bigfoot ini datang dan ingin mengajak beradu mekanik lagi.
Ashley langsung menyerang wajahnya dengan taring yang dia bawa. Terlihat Bigfoot ini sangat kecewa dan ia meninggalkan Ashley di dalam gua begitu saja. Ashley yang merasa sudah aman lalu segera melepaskan ikatannya dan pergi dengan membawa senapan yang dia temukan di sana. Bersamaan dengan itu, Max dan Sheriff sampai di tengah hutan. Di sana mereka pun mendapatkan tanda-tanda di mana keberadaan si Bigfoot. Tapi tiba-tiba Sheriff ini secara mendadak diserang oleh Bigfoot yang membuatnya langsung luka-luka karena cakaran si Bigfoot. Akhirnya si Sheriff pun meninggoy dan kini hanya tersisa Max. Dia terus berusaha untuk bertahan dan berlari agar tidak menjadi korban selanjutnya. Max pun kini semakin waspada karena kini dia sadar si Bigfoot selalu menyerang secara tiba-tiba. Setelah beberapa saat menyusuri hutan, Max akhirnya bertemu dengan istrinya. Sang istri sedang mengendap-endap melarikan diri dari sang Bigfoot yang tadi menangkapnya. Gak lama kemudian, Bigfoot itu pun datang. Ashley menembak Bigfoot itu, tapi sialnya tembakan itu sama sekali gak berpengaruh bagi si Bigfoot. Mereka berdua kemudian segera berlari kabur dari sana karena ternyata Bigfoot itu sangatlah kuat. Di tengah jalan, Max lalu berkata pada istrinya untuk pergi dan dia akan melawan Bigfoot itu sendirian. Tentu saja Ashley nggak setuju dengan rencana suaminya itu. Max lalu meyakinkan istrinya bahwa itu adalah jalan yang terbaik. Setidaknya ada di antara mereka yang akan selamat. Mau nggak mau, Ashley pun mengiyakan dan meninggalkan suaminya Max sendirian melawan sang Bigfoot. Enggak lama kemudian si Bigfoot sampai di sana. Pertarungan antara Bigfoot dan Max pun tak terhindarkan lagi. Max sangat kesulitan melawan Bigfoot karena senapan yang ia bawa kehabisan peluru. Ia lalu melawan Bigfoot itu dengan tombak yang ia bawa. Namun sial Max masih kalah kuat. Dia hampir aja meninggoy. Tapi saat Max sedang berada di keadaan yang sangat terpojok, dia langsung memiliki ide untuk menancapkan tombak yang ia bawa sampai mengenai leher Bigfoot yang langsung membuat sang Bigfoot terkapar. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Max langsung memukul kepala Bigfoot dengan batu. Sampai akhirnya si Bigfoot meninggoy di tempat dan Max pun menang melawan sang Bigfoot. Sementara itu akhirnya Ashley juga berhasil sampai ke jalan raya. Dia kemudian mencari bantuan pada orang yang sedang lewat. Sementara Max sangat kelelahan, tapi dia merasa sangat bahagia berhasil mengalahkan Bigfoot itu. Namun tiba-tiba ada panah yang menancap tepat di perutnya. Ternyata yang memanahnya adalah sekawanan Bigfoot. Gak disangkanya, ternyata di sana tidak hanya ada satu Bigfoot, tapi ternyata ada puluhan bahkan ratusan Bigfoot yang hidup di hutan itu. Mereka secara berkelompok menyerang Max dan Max kini hanya bisa pasrah karena dia tidak mungkin bisa melawan mereka semua. Dan film pun tamat. Oke baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.